Pemilihan kepala daerah di Jawa Barat diwarnai dengan nama-nama artis ibu kota dan sedikitnya ada 12 nama kandidat di kertas suara yang wajahnya tentu cukup mudah untuk dikenali. Nama 12 artis ini malang melintang di televisi sehingga cukup dikenal masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut terkait bagaimana strategi ke depannya, kami sudah terhubung dengan Mas Hengki Kurniawan selaku Cabup Bandung Barat dan juga sudah bergabung bersama kami Ibu Lely Ariana selaku pengamat politik. Selamat sore Mas Hengki dan Ibu Lely. Selamat sore, Mbak Jen, Mas Hengki. Ya, Ibu Lely, salam kenal. Iya, saya akan ke Mas Hengki terlebih dahulu. Mas Hengki, Anda kan kembali maju nih sebagai calon Bupati Bandung Barat. Sampai saat ini bagaimana persiapannya, Mas? Ya, tetap turun ya. Satu hari saya coba 10 sampai 15 titik begitu ya. Untuk menyerap aspirasi, tatap muka, dialog. Karena memang dari dulu seperti itu yang saya lakukan. Jadi supaya kita juga bisa memahami kondisi dan masalah yang ada di 165 desa gitu Kak. Oke, baik. Saya akan ke Bu Lely. Bu, kalau tadi Mas Hengki sudah menyampaikan ada strategi yang sudah ia jalankan sampai saat ini. Kira-kira berapa besar sih kalau peluang para artis ya Bu secara general untuk terpilih di Pilkada di tahun 2024 ini Bu? Ya, pertama harus kita garis bawahi dulu ya. Sebenarnya tidak ada dikotomi apakah dia pengusaha, apakah dia artis, apakah dia akademisi untuk bisa berkiprah dalam politik dan pemerintahan. Dinamika yang berkembang pada saat ini makin banyak artis itu adalah persoalan yang berbeda. Tapi sebelumnya kan kita bisa membaca banyak juga artis, terutama sejak reformasi kita bisa membaca misalnya ada Sophan Sophian bukan di Pilkada tapi di caleg DPR yang kemudian tembus ke Senayan, tapi kemudian beliau harus mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal. Di Jawa Barat khususnya memang artis cenderung lebih dominan ya. Kenapa demikian? Mungkin karena memang banyak artis juga yang berasal dari Jawa Barat. Karena terutama kita membaca misalnya peta pilkada gubernur waktu itu. Kehadiran Dede Yusuf kita baca secara politis memang seperti ingin melakukan upaya bagaimana para politisi mendulang suara konstituen dengan kehadiran para artis misalnya seperti itu. Dan kemudian berhasil karena dari hasil penelitian beberapa teman di Unpad terutama itu mereka mengatakan justru keterpilihan Ahmad Heriawan itu karena ada kiprah Kang Dede di dalamnya. Menikah septisan atau kata para pemilih perempuan terutama. Jadi memang kalau kita membaca banyak strategi yang diterjunkan oleh partai politik ke kancah pilkada dengan melibatkan artis, itu adalah salah satu upaya untuk melakukan penawaran politik kepada calon pemilih tentang keterkenalan, popularitas dari calon yang dilemparkan oleh mereka ke panggung-panggung kampanye nantinya. Karena artis juga dilibatkan dalam kampanye bukan hanya sebagai calon. Dan kali ini kita bicara tentang calonnya itu sendiri. Secara popularitas mereka sudah populer. Tentu yang dikejar adalah elektabilitas ya. Nah, kita membaca dalam banyak peristiwa politik popularitas tidak selalu berjalan lurus dengan elektabilitas. Tapi dia memberi sokongan yang cukup besar. Orang yang lebih populer cenderung lebih diingat namanya ketika calon pemilih masuk ke bilik suara. Jadi kalau ada banyak strategi, saya menawarkan sebenarnya pada teman-teman artis terutama, itu ada 4 strategi yang bisa dilakukan. Pertama, penentuan tujuan dengan jelas. Kenapa dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah misalnya. Yang kedua memang pengetahuan situasional dari dapil yang memang dia akan terjun di sana sebagai calon kepala daerah. Jika dia lebih memungkinkan untuk terus menggali, menjaring asmara istilahnya, menjaring aspirasi masyarakat, maka akan lebih mudah bagi dia dengan popularitas yang ada untuk memperkenalkan dirinya sebagai calon. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah kompetensi komunikasi yang harus dimiliki oleh tiap calon kepala daerah, termasuk si artis ini tadi. Dengan popularitas yang ada, dia kompetensinya kan harus bergeser nih. Dari kompetensi komunikasi sebagai artis, harus memiliki kompetensi komunikasi politik. Ini 2 hal yang mungkin bisa disinkronkan, tapi bisa juga bertolak belakang ketika mereka hadir ke tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah tentang manajemen kecemasan yang mereka bisa bangun. Guani memilih calon kepala daerah yang
ngerti nggak ya kerja politik nanti ke depan ini untuk membangun loh, bukan untuk show misalnya. Ini juga harus dijawab oleh si calon kepala daerah. Saya kira itu strategi yang bisa ditawarkan. Oke, itu ada 4 strategi yang ditawarkan. Tapi sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan 4 strategi, menarik sekali terkait dengan popularitas ini tidak selalu sejalan lurus dengan elektabilitas. Mas Hengki, bagaimana tuh tanggapannya? Iya, saya sepakat sih. Apalagi di era saat ini. Terima kasih Bu Leli sebelumnya atas masukan dan strategi. Saya ini juga menambah strategi buat saya begitu ya. Tapi saya sepakat memang popularitas itu tidak berbanding lurus dengan elektabilitas. Oleh sebab itu tugas kita sebagai calon ya harus terus berupaya bagaimana meyakinkan masyarakat. Nah saya juga tidak jumawa ketika dulu 2017 popularitas saya tinggi. Sehingga saya terus-menerus meyakinkan masyarakat bagaimana sih artis bisa nggak artis kerja begitu ya. Dengan menyampaikan visi misi, menyerap aspirasi tadi lebih banyak mendengar, kemudian mengidentifikasi masalah sehingga pada saat debat bisa memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi banyak trik, banyak strategi. Saya rasa memang artis punya modal sosial yang cukup bagus, tinggal memahami situasi yang ada di daerah tempat pemilihannya gitu Mbak. Kalau Mas Hengki sendiri bagaimana mengenal para pemilihnya sendiri, Mas? Iya, saya menjadi kader partai itu dari tahun 2012. Sehingga kerja-kerja politik alhamdulillah saya lakukan sebelum mengikuti kontestasi apapun baik itu pileg maupun pilkada. Ya sehingga ketika betul-betul ditugaskan oleh partai ya alhamdulillah saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Nah, di 2017 karena mungkin saya tidak mau mengeluarkan pos politik yang terlalu besar dalam tanda kutip money politik sehingga energi yang saya tambah untuk bertemu dengan masyarakat sehari bisa 10 sampai 15 titik gitu. Ya alhamdulillah masyarakat mengetahui apa program saya, apa visi misi saya sehingga alhamdulillah di 2018 kami terpilih. Nah, hari ini alhamdulillah juga masyarakat mengapresiasi kinerja saya yang berasal dari artis. Per hari ini tadi kami baru saja pemaparan hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja saya di 2 tahun ini 67%. Kemudian keterpilihan 68%. Alhamdulillah gitu. Artinya selama 2 tahun ini masyarakat menilai dan ya salah satunya adalah bagaimana kita bisa menuntaskan target vaksinasi. Jadi saya ini Bupati Angkatan Covid mengalami situasi yang tidak mudah pada saat itu, tapi target-target semua terpenuhi dan 2 tahun ini lebih dari 20 penghargaan yang saya terima, baik dari level tertinggi Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, banyak sekali kita dapatkan. Ya artinya ada 20 lebih perubahan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, termasuk bisa membawa KBB WTP berturut-turut dan itu belum pernah terjadi sebelumnya di usia KBB 17 tahun ini. Ya alhamdulillah Mbak, semuanya dimudahkan begitu. Baik, melihat bagaimana popularitas, kemudian elektabilitas dan juga bagaimana komunikasi yang langsung bertemu dengan masyarakat tadi sudah dijalankan oleh Mas Hengki. Bu Leli, selanjutnya kami ingin mengetahui seberapa penting sih visi misi yang dibawa para artis ini Bu untuk maju di Pilkada 2024 dan juga disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka memang yakin untuk memilih. Pertama yang perlu disadari, yang diketahui oleh masyarakat di situ kan tidak ada visi wakil, yang ada visi kepala daerahnya. Jadi artis yang terjun ke kancah pilkada dengan membawa namanya sebagai calon kepala daerah, dengan sebagai calon wakil kepala daerah itu positioningnya beda. Nah, positioning politik yang berbeda ini tentu lebih harus mengedepankan visi yang jelas bagi kepala daerah, calon kepala daerah yang bersangkutan. Jadi tentu wakil kepala daerahnya akan mengikut nih calon kepala daerahnya, karena tidak sama dengan calon, tidak ada visi calon wakil presiden, yang ada adalah visi dan misi calon presiden. Kepala daerah pun demikian. Jadi dengan visi yang jelas, masyarakat di daerah yang bersangkutan akan menjadi tahu kemana mereka akan dibawa. Apakah sekedar janji-janji politik saja, yang biasanya janji politik itu kan susah untuk ditagih. Namanya juga janji politik, seperti menghilang di tengah jalan itu biasa. Nah, dinamika yang semacam inilah yang perlu menjadi referensi bagi masyarakat.
tapi menjadi modal sosial bagi calon kepala daerah sebenarnya. Kalau dia sudah punya rekam jejak, kedekatan dengan masyarakat sebagai modal sosial, itu jauh lebih mudah baginya untuk memenangkan hati pemilihnya, istilahnya. Dinamika yang dibangun oleh mereka yang kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, biasanya ada kecenderungan untuk menjaga jarak komunikasi politik dengan calon pemilihnya. Padahal itu tidak boleh dilakukan. Nah, jadi mereka tidak boleh menjaga jarak komunikasi politik itu, tapi mereka bisa menyisipkan visi dan misi itu dengan bahasa yang jelas. Tidak harus bahasa verbal, tapi dengan tindakan politik yang kemudian masyarakat pemilihnya melihat, oh ini toh yang dilakukannya. Karena itu saya pernah menyarankan kepada teman-teman di partai politik misalnya, yang ingin menerjunkan calon kepala daerahnya, mereka itu menjadi sebuah sistem manajerial. Misalnya Kang Hengki ya, Pak Hengki ini mencalonkan diri jadi kepala daerah. Sebetulnya masyarakat di daerah tersebut tidak perlu tahu dari partai mana itu seorang Hengki Kurniawan itu. Yang jelas si Hengki Kurniawan ketika tampil di publik, dia selalu berbicara tentang kepentingan rakyat yang merupakan visi dan misi yang harus dia lakukan nantinya. Baru kemudian orang mencari tahu, oh ini yang bicara tentang rakyat terus dari partai apa ya? Nah, mereka ketika tahu itu, maka efeknya juga akan berimbas kepada partai politik yang mengusungnya. Tapi figurnya dulu yang bermain dalam narasi komunikasi politik sesuai dengan visi dan misi yang akan dilakukan itu. Jadi muncullah gagasan-gagasan yang sesuai situasi dan kondisi. Karena itu tadi saya tawarkan 4 strategi tadi. Pengetahuan situasional, penentuan tujuan, kompetensi komunikasi, dan manajemen kecemasan. Tentu masyarakat ini cemas nih karena dia suka banget sama si calon ini. Wah, jangan sampai calon ini kalah. Karena dia terus nih yang bicara, dia juga nggak pelit. Pelit secara politik itu beda ya dengan pelit sehari-hari. Biasanya kan orang kalau kampanye murah banget nih bagi-bagi sembako dengan masyarakat. Tapi jauh-jauh hari atau setelah terpilih, dia bahkan menyapa rakyat pun tidak lagi. Nah ini yang kayaknya perlu dilakukan introspeksi diri juga bagi calon kepala daerah yang bersangkutan. Iya. Baik, Mas Hengki, tadi kita sudah sama-sama mendengar visi misi diterjemahkan menjadi tindakan politik. Kalau sejauh ini bagaimana visi misi itu diterjemahkan menjadi tindakan politik oleh Mas Hengki dan ini disusun lagi menjadi program kerja untuk di pilkada nanti disiapkan? Ya, artinya saya sepakat memang visi misi itu juga menunjang bagi para kandidat. Jadi masyarakat harus tahu apa yang ditawarkan dan solusi apa yang ditawarkan untuk masyarakat. Jadi bagaimana pemimpin itu harus terus berupaya meringankan beban rakyat dengan program-program pro rakyat. Nah, dengan program yang konkret, yang jelas, tidak ngawang-ngawang, betul-betul rasional, saya rasa ini akan menambah masyarakat penilaian ke kita, ke kandidat.